104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitra Lovers, seperti yang sudah dijanjikan tadi ya. Sekarang di jam 4:30 sampai jam 5:30 sore nanti kita masuk ke segmen Beranda Islami. Dan sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita, Dr. Muskinul Fuad MAG, yang mana beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Saya langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Andi. Oke, sempat kehujanankah tadi? Ya, kedinginan. Kedinginan lumayan ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz, ini masih deg-degan nggak Pak ini sama hasil kemarin gitu Pak? Nah justru itu harus kita redakan. Oh gitu, berarti ini yang bakal jadi tema kita sore hari ini ya Pak ya? Iya betul. Oke, jadi Mitra Lovers, tema Beranda Islami untuk sore hari ini adalah keadilan sejati. Nah, barangkali sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, silakan Pak Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu buat Mitra Lovers. Baik, Mitra Lovers sekalian, Mbak Sandi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul disampaikan Mas Sandi tadi, tema kita memang berangkat dari peristiwa terbaru yang ada di Jakarta sana, tepatnya di gedung Mahkamah Konstitusi yang kemarin tanggal 22 kalau nggak salah ya. Yeah. Kita sudah mendengar bagaimana hasil final dari penyelesaian hasil pemilihan umum atau PHPU ya, terkait dengan Capres-Cawapres. Nah, tentu saja bagi kita yang mendukung salah satu di antara tiga itu ya mungkin kalau yang sudah ditetapkan hari ini kalau tidak salah. Jadi pemenangnya itu adalah nomor urut 02 yaitu Prabowo Gibran. Yeah. Sedangkan bagi kita yang kemarin misalnya menjadi pendukung pemilih 01, 03 mungkin agak kecewa. Di situ ada pertarungan logika, ada permohonan, ya, ada pembuktian, dan akhirnya sampailah kemarin tanggal 22 itu adalah surat keputusan pengadilan atau hasil dari proses yang sudah terjadi mungkin hampir 1 bulan ya. Itu kemudian harus diputuskan oleh hakim MK yang berjumlah 8 orang. Yeah. Tetapi apakah kemudian perjuangan yang sudah dilakukan oleh mereka yang mengajukan permohonan itu gagal sama sekali? Berhenti sebenarnya juga tidak. Sebenarnya tidak. Masih ada lanjutan? Karena enggak, maksudnya di antara 8 hakim itu kan 3 itu relatif mengabulkan. Yeah. Ya, pada akhirnya memang karena memang 3 lawan 5 tentu saja yang menang 5. Yeah. Akhirnya berdasarkan keputusan secara kolektif ya MK menolak seluruhnya permohonan 01 dan 03. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita menilai bahwa putusan MK itu sudah adil? Nah, ini yang harus kita jawab. Yeah. Nah, tentu saja karena kita porsinya Beranda Islami ya bagaimana kita mengembalikan apa yang sudah diputuskan dan memang harus kita terima karena bahasa MK-nya itu bahasa hukumnya final and binding. Yeah. Sudah usai dan mengikat. Nah, kalau Mas Andi tanya, habis ini ada lagi nggak? Ada yang belum terjadi, yaitu di angket DPR. Tapi itu tidak mempengaruhi hasil. Oh, ya. Ya, intinya ya mungkin lebih ke politis saja. Nah, apa yang sudah kita saksikan Mas Sandi menggambarkan bahwa keadilan itu adalah sebuah cita-cita yang atau keadaan yang diimpikan oleh banyak orang. Kenapa terjadi kemarin itu? Karena barangkali yang mengajukan yaitu 01, 03 itu merasa pemilu kemarin tidak memenuhi asas jurdil, kejujuran, keadilan, langsung umum bebas dan rahasia sehingga mereka minta dibatalkan. Nah, tetapi kan kita sudah tahu hasilnya. Terhadap ini semua apakah kita kemudian berhak menilai bahwa MK tidak adil?
Bagi yang menang tentu saja, oh itu sudah adil, ya kan? Iya. Nah sehingga itu menjadi relatif kan, apa itu adil sesungguhnya? Nah saya ingin meletakkan pada kerangka bahwa pada akhirnya memang dunia ini ya tidak bisa memenuhi semua yang kita harapkan. Ada keterbatasan di situ. Bahkan kalau kita menilai pendapatnya yang dissenting opinion itu, yang tiga hakim yang berbeda itu, pada dasarnya kecurangan itu ada. Tapi mereka tidak punya waktu yang cukup. Dan tidak punya bukti yang cukup gitu untuk membuktikan bahwa itu memang sebuah kejadian yang secara terbukti, atau bahasa mungkin Mas Adi kemarin sering dengar ada TSM, terstruktur, sistematis, masif terjadi yang dalilkan oleh pemohon kemarin. Nah, pada akhirnya tentu saja sikap yang terbaik itu adalah kita harus menerima apapun yang sudah diputuskan oleh MK. Betapapun kita masih menyisakan, kok MK kita begini ya? Ada banyak pertanyaan. Nah, Mas Andi mungkin sering mendengar MK itu katanya mahkamah kalkulator. Keluarga. Mahkamah keluarga. Mahkamah apalagi, macam-macam itu ya. Itu kata netizen ya Pak ya? Iya, kita kan hanya memotret Iya. apa yang sebenarnya terjadi dan berkembang di masyarakat kita. Nah, meskipun begitu tentu saja kita tetap harus menerima. Mau ngapain lagi? Bisa apa ya? Mau rame lagi, mau konflik lagi, kan itu tidak juga menyelesaikan masalah. Iya. Ya. Jadi menurut saya memang ya sikap yang terbaik itu kita terima, tanpa kita boleh mendiskusikan, merenungkan, memikirkan, bahkan berpendapat bahwa memang ada yang salah dengan pengadilan kita. Barangkali bukan hakimnya, tapi prosedur, kalau dalam bahasa orang hukum itu namanya hukum acaranya, itu memang sangat tidak mungkin. Kan belum pernah gugatan pilpres itu diluluskan, kan belum pernah. Kecuali kalau yang pemilu-pemilu yang kayak pileg gitu ya, kemudian pilkada itu ada yang dibatalkan gitu. Tapi kalau sejauh ini pilpres pasti lolos ya Pak ya? Lolos. Meskipun ada dramanya. Iya. Jadi kan kebaca jauh-jauh hari jadinya. Iya, karena memang persoalannya bukan di hakim-hakimnya saja, tapi juga lebih ke bahasanya ya prosedurnya, sistemnya. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi, karena porsi kita adalah berada Islam, ya kembali kepada agama kita, dalam arti kita memang harus menyadari bahwa di dunia ini pengadilan itu tidak mungkin sesuai dengan tadi keadilan yang sejati. Pasti ada keterbatasan, mungkin hakimnya kita anggap kurang kurang bisa menghadirkan rasa keadilan, mungkin ya, sangat mungkin terjadi. Wong hakim juga manusia kan, kan sering terjadi Mas. Yeah. Bahkan di Mahkamah Agung itu lembaga hukum tertinggi paling tinggi, kan, ya. Kan juga sering terjadi. Pernah kejadian ada sekretaris MA-nya ya kan, bahkan dulu ketua MK juga kena masalah. Gitu. Menerima gratifikasi ya kan, ibaratnya bukan jaminan ya Pak? Bukan jaminan ya, tetapi memang juga kita nggak boleh kemudian kalau begitu nggak usah lah ada MA, ya jangan. Kita tetap perlu lembaga pengadilan. Bahkan di tingkat kabupaten kan atau kota kan ada namanya pengadilan negeri, kemudian provinsi ada pengadilan tinggi, kemudian ada pengadilan PTUN ya, ada pengadilan agama, macam-macam. Artinya apa? Bahwa keadilan ini adalah sebuah nilai yang kita bareng-bareng untuk bisa kita wujudkan. Kita pingin bahwa di Indonesia ini keadilan itu semakin tegak. Meskipun bukan keadilan yang seadil-adilnya, tapi ya relatif ya adalah. Ya kadang-kadang adil, kadang-kadang kurang adil, kadang-kadang tidak adil, misalnya begitu. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Jadi kita nggak usah kecewa, nggak usah putus asa dalam melakukan perjuangan. Nah, justru di sini Mas Andi, kenapa dalam konsep agama itu ada namanya hari akhir? Hari kiamat itu kenapa? Hari pembalasan itu kenapa harus ada?
salah satu hikmahnya itu adalah, atau salah satu alasan yang bisa kita bangun itu adalah bahwa di dunia ini kan tidak semuanya tertunaikan keadilannya. Contoh ya, mungkin itu kok ada orang maling ayam kok langsung kena dihukum. Tapi ada yang lebih banyak dari itu nggak ketahuan. Udah gitu cuma bentar kalaupun ketahuan ya Pak. Nah kan kita ngerasa adilnya di mana? Keadilan di mana ya? Iya. Ya kan? Seperti tadi kasus MK misalnya, kalau kita berpendapat nih ya bahwa wah itu nggak adil itu. Nah itu ya mungkin betul mungkin salah ya. Tetapi menurut saya justru dari kejadian ini semakin menegaskan kepada kita bahwa kehidupan ini pada akhirnya, terutama di dunia ini, tidak mungkin memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya. Maka disitulah perlu namanya akhirat, perlunya kiamat. Untuk kemudian setelah itu dijadikanlah semacam pengadilan yang lebih sejati tadi, yaitu pengadilan ilahi. The real pengadilan ya Pak? The real pengadilan. Itu udah dijamin adil nanti. Dijamin adil nanti itu, akan ketahuan semua itu. Iya. Termasuk mereka-mereka yang tidak berlaku adil, Iya. nanti di sana akan mendapatkan apa bahasanya ya, mendapatkan hukuman yang setimpal. Disitulah keadilan yang sejati sesungguhnya. Jadi jangan terlalu kecewa juga. Ya kecewa boleh, tapi jangan berlama-lama kecewanya gitu ya. Kita harus segera melanjutkan kehidupan kan. Oleh karena itu menurut saya sikap yang terbaik itu ya bisa memahami. Kalau kemudian ada keputusan-keputusan pengadilan di dunia ini yang barangkali belum kita anggap sebagai sebuah keadilan yang ya bahasa kita yang sesungguhnya atau yang betul-betul adil. Begitu Mas Sandi, nanti kita akan sampaikan pendalaman tentang apa itu sesungguhnya keadilan. Oke. Jadi ini season pertama ini baru memotret apa yang terjadi. Memang ada masalah dengan pengadilan kita dari mulai mungkin yang pernah kita ikuti di level apa ya, di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang mungkin pernah ikut sidang macam-macam mungkin, atau kita ikut saksikan Mas di TV ada seseorang, ada tokoh yang kayaknya nggak bersalah kok malah dihukum misalnya begitu. Itu sering banget kejadian. Nah, bukan hanya di film itu. Iya, kejadian nyata ya. Kadang-kadang malah korban jadi tersangka gitu. Nah, kalau sampai seperti itu tuh kan, waduh ya memang banyak masalah. Artinya bukan hanya di MK saja kan, mungkin di kehidupan kita sehari-hari ada orang yang ditersangkakan dengan semena-mena, ada dikriminalisasi. Kalau itu memang ada, ya itu memang bentuk-bentuk bahwa di dunia ini banyak orang yang berlaku tidak adil. Yeah. Termasuk barangkali ya kita kadang-kadang mungkin kita tidak adil sebagai orang tua, nggak adil sebagai apalah macam-macam itu yang ya perlu kita sadari. Tapi tentu saja kita harus berusaha untuk bagaimana supaya dalam level kehidupan kita, termasuk mungkin di keluarga kita, di lingkungan kita itu ya bisa terwujud nilai-nilai yang namanya keadilan. Begitu Mas Sandi. Baik, Mitra Lovers yang mau nanya-nanya bisa ya di 081326151049. Kita ke jeda komersial break dulu. Dari lantai 2 Jalan Piara Tendian 51 Purwokerto ya, kita di Beranda Islami sore hari ini. Topik kita untuk hari ini adalah keadilan sejati, masih bersama narasumber kita, Dr. Muskinul Fuad MAG ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Oh ya Pak, tadi terkait keadilan sosial, padahal seperti kita sering... Sejati. Oh iya, sejati. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya nggak apa-apa. Keadilan sejati. Ini banyak netizen Indonesia yang akhirnya sering menyuarakan bahwa hanya di Konoha, hanya di Indonesia yang tersangka serasa korban, korban serasa tersangka. Ya intinya kayak gitu loh, belum lagi duit berbicara segala macam, tumpul ke atas bawah. Iya, betul. Ini makna yang benar-benar adil sejati itu seperti apa sih sebenarnya kalau dalam pandangan Islam gitu Pak? Oke, kita mulai dari pengertiannya ya.
kita sering mendengar kata adil, itu memang sebenarnya itu dari bahasa Arab, dari kata al-adl atau adl. Yang artinya itu antara lain itu adalah sama, kemudian seimbang. Nah, kalau dalam pengertian yang sama itu misalnya, keadilan itu diartikan sebagai membagi sama banyak, ya, atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok meskipun statusnya berbeda. Makanya nggak boleh yang tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu berarti tidak adil, karena yang atas yang punya duit tidak tersentuh hukum, yang bawah meskipun kejahatannya mungkin nggak seberapa kecil katakanlah gitu ya, Pak. tapi kena hukum, misalnya begitu. Atau misalnya semua pegawai misalnya atau karyawan di sebuah kantor atau perusahaan dengan prestasi, kompetensi, pengalaman kerja yang sama itu berhak mendapatkan gaji atau tunjangan yang sama. Tentu nggak bisa semuanya sama, kalau yang baru masuk dengan yang lama berbeda tentu saja. Atau misalnya yang tadi disampaikan Mas Sandi, semua warga negara sekalipun dengan status sosial ekonomi yang berbeda, politiknya juga beda-beda, mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Harusnya. Nah, sebelum ke sana, dalam pengertian yang seimbang, maka keadilan itu bisa diartikan sebagai memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban. Atau misalnya memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya, Mas. Tidak harus sama. Misalnya nih, kalau ini contohnya jangan hukum dulu, Mas. Yeah. Contohnya, ini Mas Andi juga ternyata kritis juga ini. Mewakili netizen ini, mulutnya pedes. Nggak perlu komen, cukup baca aja udah tahu. Iya. Nah, ini contohnya yang dimaksud adil itu tidak harus sama, Mas, tapi seimbang. Misalnya ya, orang tua yang adil itu akan membiayai pendidikan anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing kan? Sekalipun secara nominal barangkali jumlahnya beda kan. Kalau anak SD biayanya sekian, kalau SMP sekian, SMA sekian, dan seterusnya. Misalnya kalau dalam hukum waris Islam, misalnya ya, kalau dalam Al-Quran itu, kalau anak laki-laki itu ditetapkan oleh Al-Quran itu, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 11, itu mendapatkan warisan 2 kali bagian dari anak perempuan. Itu bukan berarti nggak adil, Mas. Itu ada reasoningnya, ada alasannya. Nah, tapi tentu kita tidak akan membahas secara lebih jauh, karena untuk waris itu butuh penjelasan yang detail ya. Nah, hal itu kenapa dikatakan adil juga meskipun laki-laki 2, perempuan 1? Karena laki-laki itu kalau sudah berkeluarga itu menanggung kewajiban membiayai hidup keluarga, istri dan anak-anaknya. Sementara anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga dibiayai oleh suaminya. Itulah reasoningnya dalam agama Islam itu. Jika laki-laki itu dapat 2 bagian. Karena dia punya tanggung jawab yang lebih banyak, yang lebih berat. Nah, kita beralih ke misalnya di Kamus Bahasa Indonesia, Mas. Adil itu artinya misalnya tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, jadi kemarin itu dalam pemilu itu harusnya para wasit, pewasit. Ini gara-gara Qatar kemarin itu, ya kan? Bukan hakim saja, Mas. Kalau hakim kan di MK kemarin. Yeah. Misalnya kayak Bawaslu, KPU, itu harusnya nggak boleh memihak. Netral ya, Pak? Harus netral. Ya. Apalagi wasit kemarin, wasit sepak bola itu. Yeah. Ini di netizen juga luar biasa ini, Mas. Rame lah ya. Oh ya kan, itu bukan hanya di MK nih. Loh, kita bermain sama Qatar kemarin kan dirugikan oleh wasit. Wasit itu kan pengadil. Ya kan? Nah, itu berarti dia tidak adil karena dia memihak. Bahkan katanya disuap misalnya. Tapi saya baca, Mas, Raja Qatar atau Pangeran ya, Raja Qatar itu dia menyampaikan itu. Dia mendengar, bahkan yang ngeritik wasit waktu Indonesia Qatar, Indonesia kan kalah kan, 0-2 kan. Itu bukan hanya orang Indonesia, orang luar negeri yang pada nonton di Qatar. Itu memparodikan
kecurangan wasit. Nah, itu berarti kan luar biasa kan? Berarti itu kan apa istilahnya memiliki ya objektivitas bahwa memang wasit itu dianggap tidak adil. Bukan hanya oleh kita orang Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Misalnya seperti itu. Yeah. Nah, Raja Qatar kalau nggak salah itu saya baca di sebuah berita itu, dia merasakan malu kalau Qatar itu menang dengan kecurangan ya gitu. Ya kan? Yeah. Ya, coba bayangkan itu. Kalau di sini kan mungkin kita yang menang nggak ngerasa malu kan? Bangga. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu berarti apa ya? Nilai-nilai keadilannya sudah kalau buat dia nggak berlaku gitu. Kalau buat orang harus adil loh. Giliran ke kita nggak apa-apa nggak adil. Kira-kira begitu. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adil itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan berpihak kepada yang benar atau berpihak pada kebenaran. Kemudian keadilan itu bisa dianggap sebagai pantas, sepantasnya, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Kalau orang sudah sewenang-wenang, tidak pantas lah, itu tidak adil namanya. Nah, tentu saja beberapa pengertian yang tadi kita sampaikan itu memang tadi berangkat dari dua pengertian pokok tadi, sama dan seimbang. Ya. Ya. Artinya apa? Mari kita simpulkan. Dengan prinsip persamaan, seorang yang adil tidak akan memihak kecuali kepada yang benar. Nah, dan dengan asas keseimbangan, seseorang yang adil, entah itu hakim, entah itu wasit, entah itu siapapun ya, yang memang menjadi pengadil, itu berbuat atau memutuskan sesuatu dengan sepatutnya, sepantasnya, tidak bertindak sewenang-wenang. Itulah adil. Nah, jadi itu Mas Andi. Jadi kalau kemudian kok misalnya kita merasa hukumnya tadi yang tajam ke bawah, tumbul ke atas, apalagi Mas Andi? Ini cuma di Konoha, di Indonesia sih enggak, Pak. Di Indonesia mah adil. Maka ini ada singkatan gini, Mas. KUHP tahu nggak singkatannya? Gimana, Pak? KUHP itu kan kalau kita enggak. Oh, parodinya. Ya kalau kepanjangan yang normal itu kitab hukum pidana. Parodinya tahu? Apa, Pak? Kasih uang habis perkara. Oh. Tapi memang banyak seperti itu kan? Ya karena artinya pengadilan kita kecenderungannya adalah mencari kemenangan, bukan keadilan. Nah, begitu. Jadi ya kita nggak usah kaget-kaget amat lah. Kalau kemudian kok terjadi hal-hal yang kita sinyalir, kok kayaknya nggak pas nih, kok kayaknya nggak adil nih. Ya, boleh kita begitu, wong sudah diputuskan, tapi kita boleh kayak semacam menilai, kan berpendapat boleh kok, nggak apa-apa. Yang penting tidak anarkis, tidak berbuat yang merusak gitu ya. Ya, tetapi tentu saja supaya kita tidak sakit, jadi kita harus menerima dengan tadi perspektif yang tadi sampaikan di awal. Itulah dunia, Mas Andi. Itulah kalau bahasa banyak Mas, dunia ya kayak gue, loh. Jadi jangan terlalu dibikin stres gitu. Kita nikmati saja. Kalaupun itu kita misalnya lagi kalah, kita nikmati kalah misalnya. Juga teruntuk untuk yang menang. Jangan sombong Anda itu. Jangan sombong Anda itu. Karena boleh jadi kemenangan itu kurang pantas. Nah, kayak gitu itu juga penting supaya kita tidak sombong. Ya tentu kita memberi kesempatan kepada mereka yang sudah diputuskan untuk menunaikan apa ya istilahnya kebijakannya, tanggung jawabnya dan seterusnya. Itu berat loh sebenarnya. Berat itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya mari kita tunggu pemilu yang akan datang lagi 5 tahun lagi. Ya semoga dengan perubahan yang lebih bagus ya. Insya Allah ya semoga apa yang kita pikirkan, yang kita perjuangkan itu ya menjadi kenyataan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu Mas Andi ada beberapa perintah untuk kita berlaku adil. Mas Andi atau mitra sekalian yang
cowok ya, yang laki-laki, bapak-bapak, sering mendengar khotib Jumat itu menyampaikan begini. Mungkin kita saking sering mendengarnya, insya Allah hafal. Tapi kalau nggak hafal berarti kalau Jumatan ngantuk. Kalau nggak di belakang, bagian belakang. Ya, itu dikutip oleh khotib di akhir khutbah, yaitu surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, kalau khotib Jumat menyampaikan kata-kata ini atau kalimat ini itu dari Al-Qur'an. Perintahnya adalah kita disuruh berlaku adil. Kita terjemahkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat kamu ambil pelajaran. Itu secara umum itu begitu. Secara umum keadilan itu perintah Quran, perintah agama. Ya, tentu bukan hanya keadilan di mata hukum saja, Mas. Semua. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam level keluarga, bahkan dalam kehidupan diri, Mas, kita harus adil. Buat pribadi kita sendiri. Iya, gitu ya, misalnya badan ini kan butuh istirahat. Jadi jangan dibawa begadang terus. Kalau kita begadang terus, itu namanya kita nggak adil. Ambruk lama-lama ya, Pak. Iya. Jadi kita harus adil, misalnya kapan waktunya ibadah, kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bekerja. Jangan kemudian istirahat terus, jangan juga. Gitu. Tapi juga jangan kerja terus. Itu harus namanya seimbang, adil, ya, Pak? Seimbang. Maka makna adil tadi kan seimbang. Itu ternyata bukan hanya kita sedang mengkritisi hakim MK saja. Jadi lingkupnya luas. Luas ya, sebenarnya. Termasuk kemarin kan wasit pertandingan bola itu ya itu tidak berlaku adil kalau itu terjadi. Ada pesanan lah ya, Pak. Nah, begitu. Itu secara umum seperti itu. Oke. Tetapi secara khusus memang betul ada keadilan-keadilan atau sikap adil yang khusus. Apa itu? Menegakkan hukum itu harus adil. Nah, kemarin yang di pengadilan di MK itu adalah keadilan dalam menegakkan hukum. Kemudian adil dalam mendamaikan konflik. Nah, kan kemarin ada konflik sebenarnya, itu harus diselesaikan dengan adil kita itu. Jadi kalau misalnya ada teman kita berdua nih, dia konflik. Nah, itu harus berlaku adil kita itu. Jangan memihak ya. Ya intinya meskipun memang yang satu lebih dekat, jangan karena kita teman padahal dia itu salah. Nah, kemudian kita bela, akhirnya dia yang lebih mendapatkan keuntungan. Sementara teman yang lain pada lebih benar, ya, yang kita tidak kenal malah mendapatkan kerugian, misalnya begitu. Entah itu dalam pembagian apa kayak gitu ya. Kemudian juga bahkan ini menarik, Mas. Di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Ma'idah ayat 8 itu ada konsep namanya adil terhadap musuh. Loh, gimana ceritanya ini? Nah, luar biasa kan. Bahkan musuh pun harus diperlakukan adil. Misalnya gini, kalau dalam perang itu kan, misalnya musuhnya sudah menyerah, itu jangan kemudian, nah Israel kemarin itu menyerang masyarakat sipil, itu namanya dia tidak adil terhadap musuh. Bahkan anak-anak mendapat jadi korban perang. Nggak imbang lawannya ya? Nah itu. Anak-anak gitu. Islam nggak boleh begitu. Makanya kemarin itu para tentara Palestina itu kan dia membiarkan beberapa tawanan, apalagi yang perempuan. Kayak gitu. Bahkan pohon-pohon jangan dirusak. Tapi sekarang coba bayangkan, sulit kan? Perangnya pakai bom nuklir. Iya, semuanya kena ibaratnya. Nah, ya, tapi kan bisa diminimalisir. Jadi perang itu adalah tentara dengan tentara. Bukan tentara melawan anak kecil. Bukan tentara melawan wanita, rumah sakit dibom. Nah, itu namanya tidak adil, itu namanya. Nah, kalau dalam perang ya kita sih nggak jadi tentara ya. Tapi kalau jadi tentara ya kita nggak boleh berlaku tidak adil seperti itu. Jangankan anak-anak perempuan, pohon-pohon juga dijaga. Ya mereka nggak ngerti apa-apa juga. Iya, misalnya begitu. Atau misalnya di surat An-Nisa ada konsep adil dalam rumah tangga.
adil dalam berkata, ya keseimbangan itu. Macam-macam ya, ini contoh-contoh khusus yang menurut saya menjadi pelajaran kepada kita. Jadi yang kita bahas bukan hanya keadilan secara hukum saja Mas, tapi juga tadi menarik ini menurut saya adil dalam mendamaikan konflik, adil terhadap musuh ya. Kita misalnya benci kepada musuh nih, kepada teman yang mungkin lawan ya. Tapi jangan karena kebencian itu kemudian kita tidak berlaku adil. Nah, itu seperti itu konsepnya. Luar biasa. Nanti kita akan jelaskan Mas satu-satu keadilan hukum itu seperti apa dan seterusnya. Oke. Baik, Mitra Lovers yang mau gabung lagi silakan kita tunggu ya di 0813-2615-1049 atau yang mau lewat online juga boleh, silakan telepon aja di 621621 ya. Kita akan kembali setelah jeda komersial break berikut ini. Masih di Beranda Islami sore hari ini ya, di kesempatan hari Kamis 25 April 2024, masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, yang mana beliau selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN SAISU Purwokerto ya. Topik kita masih keadilan sejati. Bahkan tadi Pak Ustadz sempat bilang kalau adil itu juga ada yang khusus. Maksudnya bisa dijelaskan seperti apa khusus itunya Pak? Yang pertama adalah keadilan hukum ya. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa semua orang itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Dan sederajat dalam hukum, tidak ada diskriminasi hukum. Karena misalnya itu dia kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, itu karena dia kaya miskin, ekonominya beda, kemudian nggak boleh dibeda-bedakan. Itu. Karena politiknya dia mendukung ini, misalnya, nggak boleh. Nah, seperti itu yang dimaksud keadilan. Jadi, keadilan dalam bidang hukum ini harus ditegakkan walaupun bahkan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan orang-orang yang dicintai. Ini yang agak berat ini memang ya. Kadang-kadang kalau anaknya mau ikut apa gitu kita mudah-mudahkan. Kalau ngeyel, kalau perlu dinegokan. Nah, padahal hukumnya jelas, nggak boleh. Tapi akhirnya direkayasa jadi bisa, misalnya. Jadi ikut lomba, jadi ikut pilkada, apa sih yang dan seterusnya. Jangan karena kita merasa sayang kepada anak, malah kemudian melanggar tadi hukum-hukum yang sudah ada diterabas-terabas. Kalau pun dirubah-rubah. Ya. Nah, ini sebuah kejadian yang saya pikir menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita besok jadi orang tua yang terpandang, jadi pejabat, jadi penguasa, jangan kemudian memainkan hukum hanya untuk kepentingan keluarga. Nggak boleh. Ini contoh dari Rasulullah, Mas Sandi. Jadi ada sahabat misalnya yang dekat dengan Rasulullah suatu saat waktu itu. Dalam sebuah hadis, meminta keistimewaan hukum untuk wanita bangsawan yang mencuri. Nah, itu kemudian Rasulullah itu menolak. Memang zaman Rasulullah belum ada KUHP tadi, belum dasarnya gitu ya Pak. Belum undang-undang pasal-pasal belum ada, tapi kan Rasulullah itu menjadi hakim yang memang memberikan keputusan-keputusan dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu selain jadi nabi, jadi rasul, Mas Hendy, jadi anggota keluarga, jadi kepala keluarga, jadi presiden, dia juga jadi hakim. Nah, zaman dulu belum terpisah-pisah itu, masih jadi satu. Belum ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Kalau sekarang ada kan? Ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya, kalau yang DPR itu yang ngurusi bikin undang-undang, legislatif. Yang melakukan pembangunan, melaksanakan undang-undang itu namanya eksekutif. Presiden ke bawah. Kalau yang menghakimi, kalau ada kejadian macam-macam itu namanya yudikatif. Dari MA, MK ke bawah, itu pengadilan tinggi, pengadilan macam-macam lah yang ada di negara. Kalau zaman dulu melekat pada satu
apa mungkin selain Rasulullah ya raja misalnya ya zaman itu mungkin kalau ada gitu ya. Nah, apa jawaban Rasulullah? Ya ini penting nih. Ini saya bacakan terjemahnya saja ya. Apakah kamu hendak meminta keistimewaan dalam pelaksanaan hukum Allah? Sesungguhnya kehancuran umat yang terdahulu karena mereka menghukum pencuri yang lemah dan membiarkan pencuri yang elit. Nah, pencuri yang elit itu apa sekarang? Ya, koruptor. Betul. Berkerah putih atau penjahat berdasi. Kalau yang ngecek-ngecek sendal misal. Maling ayam. Maling mendoan. Makan 3 ngomong 2. Itu namanya pencuri lemah itu karena kebutuhan gitu ya. Tapi kalau ketahuan, wah bisa babak belur itu. Tapi mereka-mereka yang mencuri uang negara, mencuri apalagi bantuan-bantuan gitu ya, wah itu bisa selamat itu. Habis diperkarakan masih punya jujul ya Pak? Kita nggak tahu itu. Itulah hukum. Kalau sudah terjadi begitu ya kita patut khawatir. Jangan-jangan itu tanda bahwa akan terjadi kehancuran. Tapi na'udzubillah, semoga negara kita dijauhkan dari itu. Amin. Kemudian kita lanjutkan kata Nabi, demi Allah yang memelihara jiwa saya, ini yang penting menurut saya. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, tahu Fatimah kan? Fatimah itu anak Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan, kalau anakku Fatimah mencuri, pastilah Muhammad akan memotong tangan putrinya itu. Sekalipun putrinya. Anaknya sendiri. Bayangkan itu. Kita lihat praktek hukum di negara kita. Gimana tega? Wah, jauh banget itu. Jangankan mencuri, mau maju jadi gitu ya Pak. caleg saja, wah itu dicari alasan, cari macam-macam, carikan duit. Nah misalnya. Enggak lah, saya nggak bisa diterusin. Ya intinya itu refleksi dari apa yang barangkali terjadi, sehingga kemudian memang kita minimal paham lah bahwa agama kita memang menekankan pentingnya menegakkan keadilan, ya. Maka memang kalau dalam agama kita orang yang diangkat menjadi hakim itu harus yang betul-betul memenuhi syarat keahlian dan kepribadian, termasuk pemimpin. Makanya ya besok sebentar lagi kan ada pil-pil lagi kan? Pilkada. Mudah-mudahan nggak rame ya. Ada pilkades, ada macam-macam itu kan kita sudah biasa itu. Itu harus yang ahli memang, tapi juga yang kepribadian, akhlaknya. Selain dia punya ilmu yang luas gitu ya. Ya, ilmu yang luas bukan hanya karena ijazahnya saja ya, tapi juga betul-betul memang terbukti ya. Dia punya kapasitas ilmu yang luar biasa, cara berpikirnya, bacaannya. Oh, pokoknya pemimpin harus cerdas. Pemimpin kok bodoh, aduh repot kita ini. Ya. Kemudian yang berikutnya dia juga harus taat kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi kalau kita punya pemimpin kok nggak punya rasa takut, wah siap-siap aja kita dibohongi terus. Karena dia nggak ada yang ditakuti. Ya, nggak ada yang ditakuti. Allah aja nggak takut, apalagi sekedar KPK lagi. Wah, kecil itu. Kira-kira begitu. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, terutama dalam hal kejujuran, amanah, omongannya bisa dipegang. Jangan kemarin ngomong begini, kok begini. Ganti lagi. Kalau orang Jawa itu esok tempe sore dele. Sering pernah dengar kan? Iya. Esok tempe sore dele. Atau esok dele sore tempe. Nah, kalau hakim yang kita tunjuk, termasuk pemimpin yang kita tunjuk itu yang lemah, maka dia biasanya mudah dipengaruhi, mudah ditekan, mudah disuap. Ini yang memang berat, Mas. Padahal kan mereka disumpah juga kan Pak pas awal. Gajinya tinggi, hakim itu. Beda Mas dengan pejabat biasa, Mas. Tinggi gajinya, apalagi hakim konstitusi. Nah,
Akibatnya orang-orang yang kadang-kadang bersalah ya, yang sering terjadi kadang-kadang bersalah dibebaskan dari hukuman. Sekalipun sebenarnya kesalahan kejahatan itu sangat merugikan masyarakat dan negara. Bisa bebas itu orang yang seperti itu. Lolos dari hukum. Nah, kemudian terkait hakim ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, dari 3 orang hakim, 2 akan masuk neraka. Kata Nabi loh. Dan hanya 1 yang masuk surga. Jadi jangan kaget. Memang yang jujur itu sedikit. Hakim yang masuk neraka adalah 1. Ini mari kita nilai hakim-hakim yang mungkin pernah kita saksikan. Hakim masuk yang masuk neraka. Itu adalah hakim yang menjatuhkan hukuman dengan cara yang tidak adil, bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi kalau kita ngerasa, itu adalah nggak benar, meskipun hakimnya memutuskan salah, sebenarnya hatinya itu gelisah, Mas. Karena mungkin ada tekanan kali ya, Pak? Nah, justru itu. Kita yakin hatinya itu pasti berontak. Nah, karena dia memutuskan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedang dia sendiri itu mengetahui dan menyadari perbuatannya. Tapi takut karena kepentingan lain. Takut nggak diperpanjang lah, jabatannya lah, macam-macam. Gitu ya. Kemudian, ini yang pertama ya, tadi hakim yang masuk neraka. Yang kedua, hakim yang masuk neraka itu hakim yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil karena kebodohannya. Kalau yang pertama tadi karena apa? Menjatuhkan hukuman dengan cara yang tidak adil, bertentangan dengan hati nurani. Nah, yang kedua ini sama-sama masuk neraka, hakim yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil karena kebodohannya. Artinya hakimnya nggak pinter, tidak cerdas melihat fakta, tidak teliti melihat bukti, tidak teliti melihat pasal dan sebagainya. Nah, itu jadi namanya kayak gini bisa dituntut balik nggak, Pak? Ya itu hanya Allah nanti. Kan neraka surga nanti. Makanya di awal kan saya sampaikan, Mas. Tenang, memang dunia itu nggak bisa adil sejati. Biar nanti di akhirat mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, hakim yang masuk surga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini menurut saya memang menjadi apa istilahnya? Ya, penghibur buat kita lah, bahwa mungkin insya Allah di antara hakim-hakim yang masuk neraka yang lebih banyak itu ada yang bisa masuk surga. Yang memang betul-betul menjatuhkan hukuman berdasarkan keadilan dan kebenaran. Udah mau habis ya, Mas? Masih cukup banyak, Pak. 8 menitan. Nah, mitra sekalian, sebagai penutup dari saya barangkali, di samping keadilan hukum tadi, ini keadilan yang khusus ya, Islam memerintahkan kepada kita manusia, terutama orang-orang yang beriman, untuk bersikap adil dalam segala kehidupan, Mas. Baik terhadap diri tadi, keluarga sendiri, apalagi pada orang lain. Bahkan tadi kan, kepada musuh sekalipun, setiap orang diusahakan harus bisa berbuat adil. Nah, mari kita perhatikan beberapa contoh dalam Al-Quran itu, kita disuruh adil terhadap diri sendiri. Nanti mitra sekalian bisa baca di surat An-Nisa ayat 135. Di situ dinyatakan, ya betul, 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisd syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini awal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tatabi'ul hawa an ta'dilu, dan seterusnya. Al-ayat. Jadi yang pertama adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, adil terhadap istri dan anak-anak. Itu dikutip ya, atau dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Kemudian misalnya lagi di hadis ya,
Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ini khusus orang tua nih. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Itu namanya adil terhadap keluarga, istri atau suami dan anak-anak. Kemudian adil dalam mendamaikan perselisihan tadi ya, konflik tadi. Itu misalnya di surat Al-Hujurat ayat 9. Di situ dinyatakan, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Yang berikutnya lagi, adil dalam berkata-kata. Ya, ini juga ada di surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qultum fa'dilu al-ayah. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, ini yang terakhir nih, adil terhadap musuh ya, atau terhadap lawan. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong saja. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Dan seterusnya, al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum atau terhadap musuh mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mas Andi, mitra sekalian, tentu saja masih banyak ya ajaran-ajaran Al-Quran, hadis tentang keadilan dalam berbagai kehidupan yang barangkali belum kita sampaikan dalam kesempatan terbatas ini. Tapi cukuplah bagi kita, kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari kajian kita sore ini adalah Islam menginginkan kepada kita untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, yang komprehensif, yang menyeluruh, yang mencakup keadilan dalam politik. Ya, kemarin kita baru melewati pemilu itu kira-kira adil nggak ya? Nah, misalnya begitu. Kemudian ekonomi ya, dalam hal ekonomi, sosial, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita bahas sore ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mitra Lovers, demikian Beranda Islami untuk sore hari ini ya, bersama Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Dan ketemu lagi di Beranda Islami untuk minggu depan. Mitra Lovers jangan kemana-mana, selalu tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.